Hag tampaknya tidak ingin main-main di bursa transfer musim panas ini. Ia ingin merombak klub untuk mencapai target yang lebih tinggi lagi di musim depan. Untuk itu ia siap untuk membeli banyak pemain. Ten Hag memiliki beberapa target utama musim ini, di antaranya Harry Kane, Kim Min-jae, dan Mason Mount. Namun tidak hanya itu, dilansir dari 442, Ten Hag juga siap untuk menjual banyak pemainnya. Alasannya tentu saja untuk membuat ruang. Namun selain itu juga untuk menghindarkan mereka dari sanksi FFP. Jika United membeli pemain seenaknya dengan budget yang melebihi dari pendapatan, maka Setan Merah akan terkena sanksi FFP. Untuk itu, Ten Hag harus mendapat sumber pendapatan tambahan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menjual para pemainnya. Lalu, siapa saja mereka? Maguire, Martial, Dean Henderson. Nama yang paling santer diberitakan adalah Harry Maguire. Sudah bukan rahasia lagi kalau sang kapten Setan Merah tak punya tempat di skuad utama United. Ten Hag sudah punya banyak bek tengah yang lebih cocok dan kompeten daripada sang Lord. Mantan bintang Leicester City itu hanya mampu mencatatkan 16 penampilan di Liga Inggris untuk Manchester United dan hanya 8 diantaranya sebagai starter. Meskipun begitu, ia dikabarkan masih ingin mempertahankan tempatnya di Old Trafford. Tapi pemain berusia 30 tahun itu sadar, bertahan bersama Manchester United berarti menit bermainnya akan terus berkurang. Dan itu akan mempengaruhi peluangnya bisa kembali dipanggil oleh timnas Inggris. Untuk itu, ia disarankan segera mencari rumah baru. Penggawa lainnya yang ingin dijual Ten Hag adalah Anthony Martial. Ten Hag memang sudah tidak menyukai Martial, apalagi setelah Martial cari gara-gara di laga lawan Bournemouth. Di laga itu, Martial yang digantikan oleh Weghorst merasa tidak senang dan langsung menuju ruang ganti. Setelah aksi itu, Ten Hag diyakini sudah muak dengan pemain asal Prancis tersebut dan siap untuk menjualnya. Selain itu, Martial juga selalu bermasalah dengan cedera. Padahal saat ini, United sangat membutuhkan kehadiran penyerang tengah. Tapi Martial gagal memanfaatkan kesempatan itu untuk bersinar. Jika Martial gagal memanfaatkan kesempatan, Dean Henderson tak pernah mendapatkan kesempatan untuk bersinar di United. Dan sekarang Henderson dikabarkan sudah tidak masuk rencana jangka panjang Ten Hag. Henderson sudah bersama Manchester United sejak usia 14 tahun. Tapi ia lebih sering jadi pemain pinjaman daripada di skuad utama Setan Merah. Musim ini ia dipinjamkan ke Nottingham Forest. Forest saat ini sedang mencari kiper permanen dan dikabarkan bersedia membayar 30 juta pounds untuk mempermanenkan Henderson. Alex Telles, Eric Bailly, Brendan Williams. Dari penjaga gawang beralih ke posisi defender, lini bertahan juga tidak luput dari rencana pembersihan dari Ten Hag. Di antaranya adalah Alex Telles. Saat ini Telles sedang dipinjamkan ke Sevilla dan menjalani 38 pertandingan di semua kompetisi bersama Sevilla. Itu catatan yang cukup bagus untuk pemain Brasil berusia 30 tahun itu. Ia juga berhasil mencatatkan 3 assist di semua kompetisi. Tapi Sevilla tidak berniat untuk mempermanenkan Telles. Tapi Ten Hag juga tidak membutuhkan jasa Telles. Di MU, Ten Hag sudah punya Luke Shaw yang tampil cukup apik musim ini. Ia juga punya pelapis yang cukup baik bernama Tyrell Malacia. Begitu juga dengan Diogo Dalot yang cukup mencuri perhatian. Pemain bertahan yang masih dalam masa peminjaman lainnya adalah Eric Bailly. Bek asal Pantai Gading itu saat ini masih bermain di Olympique Marseille sebagai pemain pinjaman. Ia tampil tidak begitu mengesankan bersama raksasa Prancis dan mereka tak berniat untuk mempermanenkannya. Tapi Ten Hag juga tidak membutuhkannya. MU juga sudah punya Varane dan Martinez di posisi bek tengah. Selain itu, Ten Hag juga ingin membeli bek tengah yang memiliki standar lebih tinggi lagi. Situasi yang sama dengan Alex Telles dijumpai oleh Brendan Williams. Meskipun ia tidak dipinjamkan ke klub lain, tapi Williams musim ini tak mampu menunjukkan kemampuannya. Masalah cedera dan sulitnya menembus skuad utama membuat Williams tak kelihatan di musim ini. Ia hanya tampil sekali bersama tim utama musim ini. Untuk itulah Ten Hag berencana untuk menjualnya. Kabarnya Fiorentina tertarik untuk merekrut bek kiri berusia 22 tahun itu. Fred, McTominay, Van de Beek. Di posisi gelandang, Fred, McTominay, dan Donny van de Beek tidak masuk dalam rencana Ten Hag dan akan dijual di musim panas ini.
Menurut portal berita Give Me Sport, Fulham memiliki ketertarikan untuk datangkan Fred di musim panas ini. Kontrak Fred di MU tinggal setahun lagi, itu seharusnya mempermudah kepindahannya ke Fulham. Ten Hag juga lebih berminat untuk memiliki gelandang yang lebih muda, sedangkan Fred kini sudah berusia 30 tahun. Tapi Fred masih punya kesempatan untuk tetap bertahan di Old Trafford 1 atau setengah musim lagi. Sebab Ten Hag kabarnya tidak ingin menjual Fred dan McTominay dalam satu jendela transfer yang sama. Perlu diketahui kalau Newcastle sudah sejak lama mengincar McTominay. Kedua belah pihak bahkan sudah sangat dekat dengan kesepakatan di bursa transfer musim lalu dan bulan Januari kemarin. Sang manajer Eddie Howe mengaku kalau ia adalah fans gelandang Skotlandia tersebut. Ten Hag harus segera menjual pemain itu, sebab selain mumpung masih ada klub yang mau beli, Manchester United juga perlu dana tambahan untuk dapatkan incaran mereka, Mason Mount. Saat ini Mount diyakini memiliki harga pasar mencapai 52 juta pound sterling. Pemain terakhir yang masuk dalam daftar pembersihan Ten Hag adalah Donny van de Beek. Van de Beek datang dari Ajax di tahun 2020 dan dipercaya bakal jadi pemain bintang di Inggris. Tapi ia tak kunjung bisa beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Ketika Van de Beek akhirnya reunian dengan Ten Hag, kemampuannya sudah jauh menurun. Ia sempat dipinjamkan ke Everton, tapi itu tidak mengembalikan performa puncaknya. Ten Hag pun sudah tidak lagi membutuhkan jasa Van de Beek. Ditambah lagi ia sering mengalami cedera. Musim ini Van de Beek hanya bermain 10 kali di semua kompetisi. Jika Mason Mount jadi datang ke Old Trafford musim ini, maka Van de Beek benar-benar sudah kehilangan tempatnya di skuad.